Ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proyek strategis nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang harusnya menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini. Ini uang kemana aja? Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Ada proses hukum untuk mengadili Jokowi? Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data, itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Ini kan menjual kedaulatan Republik. Sobat Madilog, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa terus melakukan gebrakan. Nah, pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Pak Purbaya adalah tidak akan mau menanggung utang, kewajiban utang terhadap proyek kereta cepat WUS. Untuk itu kita menghadirkan orang yang juga sejak awal banyak berbicara tentang ini, seorang aktivis, pemimpin dulu di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta tahun 1995 dan kemudian menjadi sosiolog di Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubedillah Badrun. Ya, Selamat datang. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat dari pernyataan Pak Purbaya ini, apakah itu menyalahi atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Saya kira Pak Purbaya ini menggunakan pola komunikasi yang to the point ya. Dia ingin menghadirkan satu authentic communication gitu, agar kemudian problem-problem yang rumit dalam negara dia bisa sederhanakan dengan kalimat-kalimat yang lugas gitu. Meskipun tentu kita tetap harus mencoba juga untuk melihat langkah-langkah Purbaya secara kritis ya, bahwa cara komunikasi yang semacam itu bisa jadi melahirkan populisme baru yang bisa mengabaikan hal-hal rasional di dalam proses kritik di dalam praktek kekuasaan. Tapi poin yang ingin saya katakan bahwa pola komunikasi to the point itu menarik karena menunjukkan semacam kejujuran nalar dari seorang Purbaya begitu. Misalnya dia mengatakan bahwa urusan utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan atau tidak dapat dibenarkan kalau ditanggung oleh APBN. Saya kira logis begitu, karena awal mula kereta cepat ini dibangun itu bukan atas inisiatif penggunaan APBN ya di dalam proses negosiasinya, tetapi itu memang betul tuh Bung, itu business to business. Jadi antara perusahaan Cina ya kemudian dengan BUMN. Jadi kereta cepat namanya kan kemudian disebut dengan konsorsium antara lembaga bisnis Indonesia dengan lembaga bisnis Cina. Kereta cepat Indonesia Cina, PT KCIC begitu. Nah, dari situ sebetulnya logikanya bahwa memang ini urusan lembaga bisnis antar negara, bukan negara dengan negara. Nah, karena itu
hubungannya antar lembaga bisnis, dalam konteks Indonesia adalah BUMN, maka BUMN yang harus menanggung perkara utang yang ratusan triliun itu kepada pemerintah, pada disebut dengan China Development Bank, gitu ya. Itu memang tanggung jawab dari BUMN kita, gitu. Nah, karena BUMN ini sudah dijadikan satu dalam kendali Danantara, maka sebetulnya Danantara ini punya kewajiban untuk menyelesaikan perkara itu. Karena Danantara juga dapat dividen ya di situ yang didapatkan dari konsorsium BUMN itu. Jadi saya kira ya rasional lah ya kalau kemudian Purbaya mengatakan itu. Tapi di saat yang sama kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa saya lihat tidak ada komunikasi yang atau belum ada komunikasi yang tuntas tuh antara Menteri Keuangan dengan Danantara dalam perkara itu. Sehingga informasi yang muncul ke publik adalah seperti pertentangan antara Purbaya dengan Danantara. Nah, kalau itu narasinya pertentangan, siapa yang bakal memenangkan pertarungan komunikasi antara Menteri Keuangan dengan Danantara itu? Saya melihat pada akhirnya ini sangat membahayakan sebetulnya dalam konteks negara ya, karena bagaimana sebuah proyek yang oleh Joko Widodo waktu itu sebagai proyek nasional, proyek strategis nasional, kemudian berujung kepada beban utang yang sangat berat. Sudah punya utang yang lebih dari 100 triliun, proyek ini, di saat yang sama, ketika proyek ini sudah berjalan dan kereta cepatnya sudah berjalan, itu justru rugi begitu. Jadi sudah utang sekian banyak, ditambah setiap tahun kita rugi, hampir 4,1 triliun. Jadi kalau ini sebenarnya bisnis yang nggak masuk akal. Jadi makanya waktu itu saya termasuk yang menolak. Ini bukan skala prioritas. Rugi bayangkan setiap tahun 4,1 triliun. Nanti di semester pertama ini tahun 2025 itu sudah rugi sekitar 1,6 triliun. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan utang sementara setiap tahun rugi terus, dan ini akan terus. Dan ini menjadi bom waktu seperti yang disampaikan oleh kepala dari kereta api cepat itu. Jadi saya kira ya berbahaya negara kalau begini. Kalau kita merefer ke belakang sedikit nih supaya lebih clear, ini dulu ada pertarungan antara investasi dari Jepang juga dengan China. Gimana sampai proyek ini terwujud? Jadi saya kira kan sebetulnya konsep kereta cepat dalam sejarah dunia itu Jepang lebih unggul daripada China sebenarnya. Karena yang memulai dulu ada namanya Shinkansen ya di Jepang itu yang saya kira cukup fenomenal, kereta cepat yang canggih begitu, dengan teknologi yang bagus. Dan waktu itu Jepang melalui JICA kalau tidak salah, kemudian melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia mau ingin membangun kereta cepat, Jepang menawarkan satu pembiayaan yang lebih murah dalam sisi bunga sebetulnya. Karena dengan tenor waktu 40 tahun, Jepang hanya ngasih bunga sekitar 0,1% gitu. Nah, tiba-tiba meskipun biaya awalnya waktu itu memang Jepang lebih besar, sekitar 6, sekian miliar dolar. Tapi tiba-tiba kemudian Cina datang, negosiasi dengan BUMN waktu itu, lalu kemudian Cina menawarkan angka pembangunan yang lebih murah. Meskipun mayoritas nanti dibiayai oleh Cina kan begitu, sekitar 5, sekian miliar dolar. Nah, selisih angka yang berbeda antara tawaran Jepang dengan Cina itu menggiurkan. Tapi Cina kemudian mengatakan bunganya 2%. Dan 2% ya? 2%. Jadi sementara Jepang cuma 0,1. 0,1 ya? Jauh sekali. Jomplang sekali. 2%. Tapi kan tergiur pembiayaan awal yang lebih murah. Akhirnya Jokowi memilih Cina kan gitu. Dengan biaya asumsi dengan biaya yang lebih murah. Tiba-tiba di tengah jalan ada istilahnya pembengkakan. Hampir 1,6 miliar dolar itu. Jadi lebih besar biaya operasionalnya pembangunan Cina
yang oleh Cina ini daripada oleh Jepang, karena terjadi pembengkakan. Nah, pembengkakan itu otomatis beban utangnya dibebankan kepada perusahaan yang membangun ini kan, gabungan antara Cina dengan Indonesia tuh, KCIC itu. Dan itu akhirnya berdampak kepada beban utang Indonesia yang karena proyeknya dibiayai sekitar 75% lebih itu dari Bank Cina itu. Dan itu yang kemudian membuat kita punya utang gitu. Lebih dari 100 triliun situ. Jadi utang ini harus dibayar bunganya yang 2% itu misalnya. Jadi bunga utang kita belum bayar, angsuran utang belum bayar, tiap tahun rugi 4, sekian triliun. Ini beban negara tentu, beban BUMN. Dan itu pasti menjadi bom waktu. Karena dari mana kita bisa mengembalikan itu? Kenapa tadi biaya pembangunannya menjadi besar? Apa ada potensi korup di sana? Nah, saya kira setiap kali pembangunan yang tidak konsisten, itu berpotensi ada dugaan-dugaan, ya bisa manipulasi, bisa markup, dan lain-lain. Saya kira, karena ini proyek strategis nasional ya, menurut saya KPK mestinya memantau ini dengan cermat. Bagaimana sebuah perusahaan yang dianggap kredibel, pemerintah Cina, merancang satu pembangunan kereta cepat, tiba-tiba membengkak pembiayaannya. Ini kan aneh. Pembengkakan yang nilainya lumayan besar itu. Pembengkakan bertambah 1,6 miliar dolar. Jadi itu sangat besar. Nah, kenapa sangat besar? Kenapa pembengkakan? Ini kan berarti ada problem di lapangan. Apakah terjadi pembengkakan karena pembebasan lahan? Bagaimana mereka mekanisme pembebasan lahannya? Atau pada barang-barang untuk pembangunan rel kereta itu? Kenapa terjadi pembengkakan? Berarti antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan ada masalah. Jadi setiap kali perencanaan pembangunan yang menurut saya bermasalah dengan realitasnya, patut dicurigai ada persoalan sangat serius di dalam keuangan pembangunan kereta cepat itu. Jadi KPK saya kira perlu juga memantau ini, karena ini proyek rugi dan menjadi beban BUMN. Nah, yang masalah kalau kemudian BUMN lepas tangan. Gitu. Jadi itu terjadi apa? Ya kalau kan kewajibannya Danantara nih, karena sudah menghandle seluruh BUMN. Kalau Danantara kemudian nggak sanggup membayar utang, kemudian menangani kerugian aja nggak sanggup, misalnya. Karena kan Danantara itu konsepnya sebetulnya yang saya bayangkan, dia mengumpulin uang, ya kan, dari banyak BUMN ini, dan dapat keuntungan dari situ, lalu agar uang yang dikelola Danantara ini produktif. Nah, kalau seluruh uang yang ada di Danantara bukan untuk kegiatan produktif, tapi untuk bayar utang, habis bangkrutlah Danantara ini. Karena itu sangat berat untuk bisa mengembalikan utang ke Bank Pembangunan Cina ini. Sangat berat. Nah, kalau kemudian mengembalikan utang nggak bisa, bayar bunga utang juga berat, sementara harus nanggung kerugian negara yang tiap tahun 4,1 triliun itu, ya mau nggak mau, kan logika ekonomi ya, dan antara melakukan lobby untuk melakukan restrukturisasi kepada Bank Pembangunan Cina. Ya, langkah pertama ya. Langkah pertama. Tapi kan kalau kemudian ternyata Bank Pembangunan Cina itu merasa, loh kalian kok sudah mau restrukturisasi, bayar bunga utang aja belum, angsuran belum, nanggung kerugian enggak, udah mau restrukturisasi, itu enggak rasional, nggak mungkin. Apa yang paling rasional? Ya agak sulit menurut saya. Karena restrukturisasi itu kan dilakukan jika hubungan antara pengutang dengan yang memberi utang itu sehat. Karena sudah kita bayar angsuran rutin, gitu kan. Tiba-tiba terjadi sesuatu di tengah jalan, itu bisa restrukturisasi itu ada reasoningnya di situ. Tapi kalau ini kita belum bayar bunga utang, belum bayar angsuran, nggak bisa nanggung kerugian negara dan lain-lain, ya kerugian pembangunan ini, jalannya kereta cepat ini, ya sangat sulit untuk bisa restrukturisasi. Nah, kalau kemudian restrukturisasi nggak bisa, kalau mentok, mungkin akan take over oleh take over? Iya. Artinya 100% akan 100% milik Cina.
Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Ini kan menjual kedaulatan republik sebetulnya. Transportasi umum itu kan jalur penting dalam banyak dinamika dan situasi negara. Kalau transportasi strategis Jakarta-Bandung dikuasai negara lain, menurut saya itu ancaman buat negara. Jadi dalam situasi seperti ini ya, saya kira ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, yang bertanggung jawab saya kira, kalau saya boleh katakan, ya Joko Widodo. Karena dia yang membuat kebijakan itu menjadi nyata gitu. Karena merubah tadinya dengan Jepang tiba-tiba dengan Cina. Dan saat itu presidennya adalah Joko Widodo. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Saya kira kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data, itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Dan di situ memerlukan satu cara yang cukup canggih dalam negosiasi dengan pemerintah Cina sebetulnya. Ini juga sebenarnya dialami oleh beberapa negara Afrika yang kemudian ternyata dikendalikan oleh pemerintahan Cina dalam soal beberapa bisnis mereka ya. Di negara ketika negara itu bangkrut, tidak bisa bayar utang dan lain-lain begitu. Nah, menurut saya kalau sektor-sektor strategis dikuasai oleh asing, ya ancaman. Ini baru kereta cepat misalnya, nanti lama-lama bandara, lama-lama pelabuhan. Ya kalau semua wilayah strategis dikuasai oleh negara asing, kita seperti nggak punya kedaulatan, Bung. Kita dengan mudah dikuasai oleh asing. Dalam situasi krisis misalnya, dalam situasi perang misalnya, itu membahayakan negara sebetulnya. Oleh karena itu, ya menurut saya memang sejak awal proyek ini bermasalah. Apa Purbaya tidak menyadari bahwa nanti kedaulatan negara akan habis kalau memang ini pada akhirnya bangkrut? Ya, saya kira Purbaya rasional, karena berbahaya juga kalau kemudian beban utang yang 100 triliun lebih itu misalnya, apalagi ditambah dengan kerugian tiap tahun itu, dibebankan kepada APBN. APBN kita sudah defisit. APBN kita itu sudah harus tahun depan ini harus bayar bunga utang sekitar 599 triliun. Bunga utang negara ya. Ngeri, man. Ngeri nih. Iya. 599 triliun harus bayar bunganya doang. Belum bayar bunga angsuran. Ditambah lagi kalau kemudian utang dari kereta cepat itu dibebankan pada APBN. Hancur APBN kita. Artinya ekonomi kita nggak bakal bergerak. Dan itu problem yang sangat serius. Karena uang banyak dipakai untuk mengembalikan utang itu. Tidak untuk menghidupkan ekonomi gitu. Dan itu problem yang sangat serius menurut saya. Jadi Purbaya sudah benar dia sebenarnya menjaga APBN dia. Itu kredibilitas profesionalnya seorang Purbaya. Karena dia punya kewajiban untuk menjaga APBN, menjalankan APBN sebagaimana yang seharusnya ada di dalam rencana APBN yang dia buat begitu. Ketika kemudian porak-poranda karena harus menanggung utang BUMN yang sebetulnya bukan bagian dari utang APBN, ya APBN jebol di situ. Jadi menurut saya Purbaya sudah benar begitu. Meskipun sisi lain perlu saya kritik ya, tapi dalam soal ini dia benar. Nah kalau posisinya semacam itu kan berarti PR terbesarnya ada di Danantara. Danantara mampu nggak untuk menghandle masalah kereta cepat ini? Apakah misalnya upaya restrukturisasi ke Bank Pembangunan Cina itu bisa dijalankan? Kalau tidak, apa solusinya? Karena logika perbankan dimanapun ya, termasuk di perbankan internasional, itu nggak mungkin kita bisa melakukan restrukturisasi kalau kita nggak pernah sekalipun memenuhi kewajiban. Gitu. Itu nggak mungkin. Ya, kewajiban diselesaikan dulu, bunganya dibayar dulu, sekian dan sekian begitu, baru kemudian bisa restrukturisasi. Itu pun kalau perbankan Bank Pembangunan Cinanya menyetujui. Kalau tidak kan nggak mungkin juga. Jadi dilema ini ada di tangan Danantara dan inilah sebetulnya tantangan terberat di antara dari Danantara itu yang awal-awal pembentukannya kan sangat sangat indah gitu ya.
negara akan menghandle dan Danantara akan mengkoordinir semua BUMN dan lain-lain gitu. Jadi bisa ditangani seolah-olah begitu kan. Nah begitu setelah menghadapi tantangan ini mampu nggak Danantara mengatasi ini? Kalau dividen yang dimiliki oleh Danantara itu per tahun dari BUMN yang ada sekitar 80 triliun, ya nggak cukup. Nggak cukup, untuk, hanya untuk satu untuk proyek ya? satu ini bayar utang ke cepat, nggak cukup. Dan itu kalau itu dipakai uang Danantara, itu akan ambruk ekonomi kita. Karena kan konsep Danantara itu, dia mengumpulkan uang dari banyak BUMN itu, untuk kemudian uang itu dipakai untuk membuat ekonomi hidup. Dari sekitar 800 iya, BUMN kan? Ya, dan anak-anaknya ya. Iya, kalau diambil untuk bayar utang, nggak bisa, dia akan mati dan itu akan menghabisi BUMN. Jadi dalam situasi itu yang membuat berat dan itu membuat Danantara harus berpikir keras bagaimana mengatasi solusi itu. Ya, kalau tadi Bung mengatakan bahwa KPK juga bisa bertindak. Sejauh ini kan ada KPPU yang sudah melakukan proses penyelidikan ya. Sampai sejauh ini bagaimana? Itu problemnya. KPPU sampai hari ini kita tidak mendapatkan informasi atau laporan dari upaya beliau mereka untuk melakukan pendalaman perkara itu. Jadi kalau kemudian KPPU membuat laporan bahwa berdasarkan upaya pemantauan dan penelitikan terhadap proyek strategis nasional kereta cepat itu ditemukan indikasi koruptif misalnya, saya kira ya itu bisa menjadi pintu bahwa di balik proyek strategis nasional itu ternyata banyak pola-pola transaksi koruptif yang harus dibongkar misalnya. Nah, mengapa misalnya itu pergeseran dari rencana dengan Jepang ke Tiongkok, itu tanda tanya juga. Ada apa? Adakah transaksi tertentu yang membuat pergeseran proyek ini yang semula di awal akan ditangani oleh Jepang, lalu kemudian bergeser ke Cina? Kalau kita lihat kan KPPU kan sangat keras ya, dalam persoalan WUS ini. Tetapi dilakukan semacam disfungsi oleh Pak Jokowi. Apa Jokowi memang ada dalam proses untuk tidak mendengarkan itu? Ya saya kira lagi-lagi karena waktu itu prosesnya di awal itu terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo ya. Mau tidak mau bahwa proyek ini ada tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seorang presiden di masa itu. Dan banyak masukan dari banyak analis, saya kira ya, khususnya para pemikir kebijakan publik, itu mengingatkan bahwa proyek ini akan menjadi proyek rugi. Tapi kan oleh Joko Widodo tetap aja dijalankan. Nah biasanya kalau sudah banyak kritik dan analisis yang mengatakan bahwa ini rugi, tapi kemudian di satu pihak pemerintah masih jalan terus, ada sesuatu di balik itu. Kita nggak tahu apakah ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Kita nggak tahu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, saya kira Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proyek strategis nasional kereta cepat ini yang harus diungkap kepada publik. Dan itu menurut saya menjadi poin penting. Kalau Purbaya kemudian mampu mendorong perkara ini sampai pada menuntaskan persoalan-persoalan koruptifnya di dalam tubuh kereta cepat ini, menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Agar kemudian pola-pola semacam ini tidak berulang. Kan membahayakan negara sebetulnya dalam jangka panjang. Dan kalau kemudian dalam proses pengambilan keputusan memilih kereta cepat ini ternyata ada pola-pola transaksional yang sifatnya koruptif, menurut saya betapa rugi negara ini. Betapa rusaknya negara ini. Proyeknya sudah rugi, prosesnya koruptif. Oh ini luar biasa. Sinyal pengungkapan kasus ini yang diberikan oleh Pak Prabowo ke Purbaya itu memang kelihatan ya? Saya menangkap bahwa Purbaya ini kan dia bilang dia bekerja untuk RI 1. Jadi artinya dia berusaha untuk menjalankan amanahnya sebagai Menteri Keuangan untuk menata ulang
praktek-praktek keuangan negara yang melenceng menjadi diperbaiki, dia kembali untuk on the track dalam pengelolaan APBN dan seterusnya. Kalau ini kemudian dalam perkara utang kereta cepat ini Purbaya konsisten begitu, ini artinya, dan saya melihat Prabowo belum ada respon negatif terhadap Purbaya dalam soal ini. Itu artinya bahwa Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius dalam proses pembangunan kereta cepat maupun dalam bisnisnya, yang menjadi bom waktu yang sangat serius menurut saya, karena terus rugi proyek kereta cepat ini. Saya kira itu ya. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo, mungkin dugaan saya, ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Selesai itu dua maknanya, bisa menyelesaikan perkara utangnya, bisa juga menyelesaikan perkara-perkara hukumnya yang ada di balik proyek besar ini. Nah, apakah itu akan terjadi? Saya kira ini ya tantangan buat pemerintahan Prabowo. Kalau nggak bisa juga ya Prabowo juga menjadi bagian dari masalah kan. Dalam sambutan ketika acara Musyawarah Nasional PKS, kan Prabowo sempat mengungkapkan kekagetannya begitu banyak korupsi. Yeah. Nah, artinya ini juga potensi yang dilihat oleh Pak Prabowo dan langsung dilakukan pemberian mandat penuh kepada Purbaya untuk mengungkap soal ini. Iya. Jadi menurut saya Prabowo kan kita melihat pemimpin itu kan diantaranya dari narasi yang diproduksi. Bahwa Prabowo kelihatan dalam pidato-pidatonya memang sangat membenci korupsi, sangat menolak praktek koruptif, dan dia kaget. Sebenarnya saya heran juga, kok baru kaget sekarang ya? Waktu jadi Menhan masa nggak tahu gitu. Jadi menurut saya dari situ kita bisa melihat bahwa oke lah, bahwa kita pegang dari narasinya seorang pemimpin, bahwa Prabowo ingin memberantas korupsi karena dia kaget bahwa ternyata korupsi luar biasa merajalela. Dan bayangkan, Bung, dalam 1 tahun itu, ini kan ini laporan resmi dari PPATK itu, ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu kan sebetulnya angka yang sangat besar. Itu satu laporan resmi yang harusnya menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri nih, ini uang kemana aja. Bagaimana uang ini beredar? Yang hampir 1.000 triliun, itu ya kurang lebih 30% dari APBN. Itu kan mesti dibongkar. Jadi terlalu banyak korupsi di Republik ini. Dan ini PR besar buat Prabowo. Kalau Prabowo gagal menangani korupsi, ya kita berharap dari pemerintahan ini? Dia seorang jenderal, mantan komandan Kopassus, orang dianggap paham strategi peperangan dan strategi politik yang lain misalnya. Tapi dia gagal nanganin korupsi, kan aneh. Jadi menurut saya ya perkara kereta cepat ini harus dituntaskan. Kalau enggak ya artinya kita punya kesimpulan yang sama bahwa antara murid dengan gurunya sama saja. Kalau kita daftar list nama kan ada juga Bang Said Didu mengelis sejumlah nama yang terkait dengan proyek ini yang harus bertanggung jawab. Itu kalau Bung Ubed siapa aja? Ya saya kira pertama Joko Widodo ya, karena dia yang menggeser-geser rencana proyek itu dengan Jepang ke Cina misalnya. Kemudian tentu saja karena waktu itu berkaitan dengan BUMN, berarti Kementerian BUMN itu di masa itu, termasuk ke orang-orang yang sangat dekat dengan Presiden. Mungkin juga saya kira orang-orang seperti Luhut, Binsar Panjaitan, Erick Thohir, menurut saya menjadi tokoh-tokoh yang selain Jokowi ya, yang tahu banyak tentang proyek kereta cepat itu. Termasuk nanti di bawah-bawahnya di perusahaan kereta api Indonesia dan lain-lain itu yang mengambil keputusan yang menurut saya tidak kalkulatif dengan benar begitu. Bayangkan proyek yang saya juga heran, sekali berperusahaan canggih Cina ya, dan perusahaan bagus yang dibangun oleh Jonan waktu itu kereta api ini,
kok gagal merumuskan sebuah proyek besar yang kemudian kan terbukti terjadi pembengkakan. Dan Jonan kan juga waktu itu yang menolak ya. Jonan menolak. Dan yang korbannya juga salah satunya Andrinov Caniago kan? Iya, betul. Yang menolak juga. Menolak mereka. Jonan menolak. Jadi sebetulnya sayang PT Kereta Api ini, KAI ini, yang sudah dibangun sedemikian bagus oleh masa Jonan, gara-gara langkah-langkah ini bisa meruntuhkan, kan menguras uang bisnis kereta api yang lain. Kalau harus menanggung kerugian perusahaan 4,1 triliun tiap tahun, ini sekarang satu semester aja sudah 1,6 triliun kerugiannya kereta cepat itu. Karena dalam satu tahun hanya bisa laku 6 juta, perkiraannya sekitar 6 juta lembar karcis. Sementara kebutuhannya untuk mengelola kereta ini jauh lebih besar. Jadi kita mengalami kerugian sekitar 4,1 triliun dalam satu tahun itu. Jadi nggak visible sebetulnya proyek ini. Kerugian 1,6 dalam satu semester. Dalam 1 semester ini itu akibat apa? Biaya operasional? Kalau itu kan pertama karena kita membangun kereta cepat ini dengan utang. Oke. Dengan utang berarti kita harus bayar bunga utang dan bayar angsuran. Satu. Kemudian yang kedua, biaya operasional itu kalau tidak salah ya nanti bisa dicek. Itu angkanya triliunan. Biaya operasional per tahun itu. Semua ya, dari perawatan, dari macam-macam lah untuk biaya kereta cepat itu. Sementara pendapatannya nggak nyampe gitu. Iya. Nggak nyampe target. Sehingga kita mengalami kerugian sekitar 4,1 triliun dalam satu tahun itu. Jadi karena ini biaya besar ya, kereta cepat itu yang membuat kemudian makanya para ilmuwan transportasi pada waktu itu, kalau saya lihat sisi kebijakannya ya, mengatakan bahwa ini proyek rugi, nggak visible. Termasuk Pak Jonan menolak ya, dan termasuk Andrianov ya, saya dengar juga sempat menolak dan lain pada waktu itu. Itu karena nggak rasional, kita rugi. Gitu. Bagaimana kita merasa gagah bangun kereta cepat itu, tapi sementara membuat perusahaan-perusahaan negara itu bangkrut nanti. Itu nggak visible, makanya ditolak. Yang visible itu sebetulnya kalau mau kereta cepat sekaligus Jakarta-Surabaya misalnya, jarak yang jauh dan itu orang pasti banyak yang juga akan membeli kereta itu. Jadi saya kira itu ya, Bung Indra, orang-orang bertanggung jawab dari kebijakan ini perlu dimintai keadilan di situ atau dimintai pertanggungjawabannya karena menjadi beban negara dan ya harus mencari solusi terbaik dari perkara ini. Artinya ada proses hukum untuk mengadili Jokowi. Ya saya kira pemimpin itu atau presiden bisa diadili karena kebijakannya yang merugikan negara. Karena merugikan rakyat banyak, misalnya. Karena menjadi beban negara. Lalu apalagi kemudian ditemukan praktek-praktek transaksional yang bersifat koruptif. Pada titik itu, menurut saya, karena ini menjadi beban negara dan menjadi persoalan sangat serius, mungkin Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini, termasuk perkara-perkara lainnya, ya, yang sekian banyak praktek korupsi yang merajalela di masa pemerintahannya. Bagaimana prosesnya, proses hukumnya? Saya kira mulai dari perkara-perkara yang sudah dilaporkan masyarakat kepada KPK, termasuk yang laporan yang kami sampaikan ke KPK. Proses hukum dilihat dari situ sebetulnya. Tinggal dipanggil mereka, mantan presiden ini dipanggil oleh KPK misalnya, dimintai keterangan, termasuk anak-anaknya, menantunya dan lain-lain. Menurut saya dari situ, kalau kita mau negara ini beradab kan pakai proses hukum yang benar. Kalau kemudian merasa bahwa dia nggak bersalah ya buktikan di pengadilan. Gitu. Saya kira prosesnya semacam itu dan kita mesti belajar dari negara lain yang lebih maju dalam soal penegakan hukum. Indeks penegakan hukum kita hanya 0,53 Bu. Jadi merah gitu rapornya. Kita mesti belajar dari Korea Selatan dalam soal pengadilan untuk mantan presiden. Korea Selatan terlalu banyak presidennya masuk penjara. Tapi itu poin yang sangat penting buat negara Korea Selatan menjadi maju. Karena ada kepercayaan internasional bahwa
bahwa supremasi hukum di Korea Selatan jalan. Sementara di kita, ketika elit kekuasaan sudah berakhir dan ternyata banyak dosa-dosa politik dan hukumnya, tapi tidak pernah diadili, menurut saya itu bencana besar buat negeri ini, akan terus berlanjut. Citra bangsa ini di mata dunia akan terus negatif. Karena itu menurut saya pintu untuk memproses mantan Presiden Jokowi diadili itu sangat mungkin melalui KPK. Kalau KPK sudah tidak dipercaya lagi, bisa lewat Kejaksaan Agung. Kalau lembaga-lembaga hukum ini sudah tidak percaya lagi, ya bagaimana mungkin kita bisa melarang rakyat menggunakan caranya sendiri? Artinya itu jika proses hukum gagal ya? Iya. Saya khawatir kalau proses penegakan hukum gagal, itu rakyat memiliki caranya sendiri untuk mengatasi perkara ini. Karena kekecewaan yang begitu menumpuk dari praktek kekuasaan yang koruptif yang merugikan rakyat banyak. Di tengah rakyat lagi susah. Jadi memang rakyat butuh keadilan di situ sebetulnya. Rakyat memerlukan keadilan yang sesungguhnya bahwa praktek kekuasaan yang koruptif dan merugikan rakyat layak dan patut diadili. Kan Bung juga dikenal sebagai organisator bagi banyak sekali komponen aktivis ya untuk termasuk untuk ide-ide pergerakan di publik ya. Nah, sejak Indonesia gelap itu meredup upaya tuntutan untuk adili Jokowi. Ini apa yang terjadi? Saya kira kita mesti bedakan antara ranah empirik dengan ranah ideal ya. Bahwa di ranah idealitas negara kita ingin bahwa hukum mesti tegak. Karena itu termasuk terhadap mantan presiden perlu ditegakkan hukum di situ. Jadi adili dan sebagainya. Meredupnya isu adili Jokowi sebetulnya lebih karena performa praktek elit politik yang merubah isu itu. Jadi misalnya kemarin kan ramai isu soal tunjangan untuk DPR kan gitu. Ya. Sehingga muncul gerakan Gen Z yang kita sudah duga waktu itu ya akan terjadi. Ya. Dan kemudian terjadi. Jadi sebetulnya karena hal semacam itu. Tapi bahwa Jokowi masih layak diadili itu masih menjadi isu penting di kalangan para aktivis dan para pejuang demokrasi dan lain-lain. Mahasiswa termasuk masih menginginkan bagaimana kemudian pertanggungjawaban seorang Jokowi dalam membuat negara yang seperti ini. Itu penting ya untuk kemudian diangkat kembali. Karena saya cermati misalnya, kan teman-teman civil society yang lain pernah membuat namanya Mahkamah Rakyat di Depok waktu itu. Ya, ya. Jadi sebetulnya itulah keputusan sikap politik akhir dari kekuatan civil society dan kelompok demokrasi, pro demokrasi dan lain-lain. Bahwa memang kita tidak memiliki harapan pada pengadilan formal yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian kita membentuk pengadilan rakyat waktu itu, Mahkamah Rakyat. Yang kemudian keputusannya bahwa memang saudara Joko Widodo dinyatakan bersalah. Itu udah inkrah ya di Mahkamah Rakyat udah inkrah ya. Iya. Artinya ada proses penyidikan, ada persidangan segala macam. Putusannya udah ada ya? Iya, putusannya ada. Itu ada pelanggaran hukum yang berat dari pemerintahan di masa itu. Jadi kalau kemudian bagaimana sikap para aktivis, para pejuang demokrasi, kita sudah punya sikap yang sama pada titik itu. Kan yang belum terjadi adalah proses peradilan formal yang dikelola negara gitu. KPK, lembaga pengadilan yang lain yang kemudian bisa menarik perkara ini menjadi lebih sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di pemerintahan. Kan munculnya Mahkamah Rakyat itu karena sudah tidak percaya kepada mahkamah yang ada di pemerintahan ini. Nah, kalau kemudian situasi ini tidak bisa diambil alih oleh lembaga peradilan negara, itu kan artinya kita mengalami masalah yang sangat serius dalam perkara ini. Maka kekecewaan rakyat yang sedemikian luar biasa itu memungkinkan rakyat punya caranya sendiri ya untuk menyelesaikan perkara ini. Dan komponen gerakan yang terutama yang ada diwadahi oleh Bung Ubed ini itu artinya belum menjadi bagian dari komponen yang kemarin bergerak ke KPK untuk adili Jokowi. Sebetulnya itu bagian ya. Jadi bahwa upaya untuk mendesak KPK mengadili Jokowi itu kan sebenarnya dari banyak komponen.
Itu belum semua tuh. Ya, itu yang mau saya ya, maksudkan. Ya, jadi sebetulnya itu kekuatan pro penegakan hukum ya, yang menemukan data juga bahwa mereka melihat ini harus ada pertanggungjawaban hukum dari seorang Joko Widodo, sehingga kemudian mendorong KPK untuk mengadili Jokowi. Dan itu sebetulnya terkoneksi ya dengan banyak jaringan yang lain. Dan saya seminggu atau bahkan sebulan sebelum itu berdiskusi juga dengan mereka bahwa betapa pentingnya untuk melakukan tekanan terhadap KPK. Meskipun kita tidak begitu percaya sepenuhnya pada KPK untuk bisa melakukan langkah itu. Tetapi publik perlu dididik, publik perlu diedukasi bahwa ada perkara serius dalam persoalan korupsi di Republik ini yang mesti menjadikan momentum itu sebagai momentum penting bagi KPK untuk kembali on the track. Tapi kalau KPK juga nggak mau, ya berarti memang kita sudah tidak percaya lagi dengan lembaga seperti KPK. Purbaya seperti membuka kotak Pandora dengan kasus Wus ini. Apalagi kasus-kasus yang lain yang mungkin terhubung dengan Jokowi. Saya kira ada, selain kan kereta cepat ini kan salah satu proyek strategis nasional. Dugaan kuat banyak proyek strategis nasional yang juga berpola transaksional dan koruptif. Seperti misalnya penetapan PIK misalnya, PIK 2 ya. PIK 2 ya. Kemudian ada juga yang wilayah Serpong tuh, BSD dan lain-lain. Jadi ada banyak penetapan proyek strategis nasional yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi itu diduga menjadi kebijakan yang sangat transaksional antara Jokowi dengan oligarki di masa itu. Sehingga muncul satu analisis pada waktu itu ketika misalnya wilayah BSD menjadi bagian dari proyek strategis nasional, itu kan ada transaksi uang yang cukup besar misalnya, ini dugaan kuat ya, bahwa ada APBN yang mengucur kepada oligarki, yang kemudian ternyata oligarki gunakan untuk kepentingan menguasai lahan atau membeli lahan di wilayah IKN misalnya, dan seterusnya. Jadi saya kira Purbaya menurut saya bisa menjadi pintu untuk membongkar seluruh kebobrokan dari proyek strategis nasional itu. Bukan hanya kereta cepat, tapi juga proyek strategis nasional yang lain, apalagi yang kemudian membahayakan kemanusiaan warga negara. Karena banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang kemudian mengorbankan warga. Kita masih ingat, kalau nggak salah, sempat ada peristiwa Rempang kan? Rempang ya. Itu kan juga pola-pola transaksional antara elit penguasa dengan oligarki. Yang menurut saya itu juga catatan lain untuk menunjukkan bahwa ada proyek strategis nasional yang menjadi persoalan yang sangat serius. Dan Purbaya kalau dia mau konsisten membenahi keadaan, ya evaluasi seluruh proyek strategis nasional itu. Bongkar. Kalau kemudian itu merugikan negara, menjadi beban ekonomi nasional, dia mengapa harus dilanjutkan misalnya. Artinya Purbaya memiliki data ya, mana proyek-proyek strategis nasional yang membebani APBN sekarang dan yang akan datang. Saya kira sebagai Menteri Keuangan dia bukan hanya Wus ya. Bukan hanya Wus. Dia paham, karena kan nanti proyek nasional yang mengalami kerugian, pasti dia akan coba-coba untuk mencari menggunakan uang APBN untuk menambal kerugian itu. Begitu nanti ada proyek nasional mau ngambil uang APBN, pasti Purbaya tahu, loh ini uang kok ngambil dari sini ya itu. Bukankah ini proyek BUMN? Kenapa harus ngambil APBN misalnya? Nah, itu misalnya begitu ya. Itu saya kira akan satu-satu akan terbongkar. Itu kalau Purbaya serius ya. Bukan hanya gimmick begitu. Saya sih berharap dia serius ya. Kalau kita baca bukunya Pak Syed Hussein Alatas kan, apa mitos perwira malas, tetua masyarakat berkembang, sosiologi korupsi, itu kan juga dulu terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di Malaysia ya, dan apa itu juga terjadi di Indonesia hari ini. Artinya sangat korup, dan itu terbukti dengan indeks persepsi korupsi, kemudian apa yang dilaporkan ke KPK apa tuh? Iya betul. Saya kira kalau kita lihat data yang ada di Indonesia dalam soal korupsi ya,
pola-pola korupsi elit itu kan dalam terminologinya Alatas itu soal studi korupsi itu memang memanfaatkan ruang yang memungkinkan dia atau peluang ya, opportunity yang dilakukan oleh sang penguasa untuk mengambil keuntungan dari kekuasaannya itu. Dan itu terjadi dalam kekuasaan di masa Joko Widodo misalnya. Dengan indeks korupsi yang di bawah 40 misalnya, indeks persepsi korupsi ya, di bawah 40 dan itu kan rapotnya merah. Kemudian 1 tahun tadi saya sebut ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu laporan resmi PPATK yang harusnya ditelusuri, yang harusnya dibongkar begitu. Jadi sebetulnya praktek koruptif yang sedemikian parah ini yang merajalela, ini harusnya menjadi ruang yang memungkinkan pemerintahan baru ini mengakhiri praktek ini. Kan itu. Membongkarnya, mengulitinya, menyelesaikannya. Tapi kalau kemudian narasinya pemberantasan korupsi hanya sebagai gimmick politik begitu, menurut saya sangat menyedihkan begitu. Kita sangat sedih lah bahwa bayangkan Bung ya, 900 triliun itu uang yang tidak sedikit. PPATK kan juga melaporkan pergerakan uang yang beredar dalam kasus judi online itu besar banget, seribuan triliun ya. Kemudian juga yang dianggap dana narkoba ya, besar juga, ratusan triliun juga. Pencucian uang. Ya, kemudian TPPU ya, Pak. Kemudian pencucian uang ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan pinjol ya. Dan itu terjadi semua di eranya Jokowi. Apa yang Bung mau katakan bahwa ini memang ekonomi nggak diurus dengan cara yang baik? Ya, di antara ciri negara yang tidak sehat itu proses ekonominya erzak kapitalisme. Jadi proses yang curang sebetulnya dalam praktek bisnis yang dikelola oleh negara yang berhubungan dengan aktor-aktor bisnis yang lain. Jadi kalau kemudian fenomena yang dilaporkan oleh PPATK ada hampir 1.000 triliun uang beredar, uang korupsi, kemudian ratusan triliun uang judol, ya, kemudian narkoba dan lain. Dari betapa negara ini dikelola dengan cara-cara yang barbarian sebetulnya. Rakus, jahat. Jadi di balik jalannya negara sebetulnya terlalu banyak mafia kejahatan dalam ekonomi yang menjalankan jalannya ekonomi di Indonesia. Nah, persoalan ini kan sangat serius ya menurut saya. Ini mesti dibongkar. Misalnya soal judi online. Mengapa judi online itu masih terus terjadi? Mengapa ada yang melindungi? Siapa yang melindungi? Dapat apa tuh yang melindungi? Ya. Sudah ada tersangka beberapa ya? Sudah ada disebutkan, misalnya. Kemudian soal banyak juga bisnis ilegal dalam soal tambang misalnya. Yang kemarin Prabowo baru menyita itu kan? Ya, yang nilainya ratusan triliun itu. 300 triliun. Iya, itu timah, itu cuma timah. Timah, itu baru satu. Ya. Terus yang lain gimana? Terus selama ini yang mereka beroperasi itu, kenapa mereka jalan? Siapa yang melindungi? Dapat uang apa nih yang melindungi? Itu makin dibongkar, saya kira akan makin bagus untuk masa depan Republik ini. Dan beri hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan itu. Jadi kan kasihan rakyat, Bung ya, yang ratusan juta rakyat yang sekarang mengalami kesusahan begitu, yang middle class yang 150 juta turun menjadi lower class, dan yang lain. Sementara praktek korupsi sedemikian rusaknya, uang-uang dari kejahatan begitu luar biasa, beredar belum yang narkoba ya, dan macam-macam. Saya kira banyak sekali persoalan yang sangat serius di Republik ini yang harus dibongkar gitu. Dan otak dari persoalan ini kan karena watak koruptif dari elit. Dan salah satu pintu untuk mengakhiri praktek koruptif ini adalah, menurut saya, mengadili penjahat pada periode yang lalu. Harus ada yang
Harus sendiri. Dibuktikan secara hukum memang Betul. terjadi ya. Terjadi. Dan Purbaya kan orang yang juga udah mulai menyinggung misalnya keberadaan smelter Pertamina ya. Dan bukan hanya Pertamina yang wajib bikin smelter ya, tapi juga smelter timah, smelter nikel, tembaga, bahkan smelter untuk CPO ya dari dari Bungkil untuk menjadi CPO supaya yang kita ekspor adalah minyaknya, bukan bukan buah bukan bahan mentahnya lah. Bukan bahan mentahnya gitu. Nah, ada nggak keberanian itu akan dilanjutkan oleh Purbaya untuk membongkar yang lain? Yes, saya kira kalau Purbaya ini menjadi tokoh yang disiapkan untuk bersih-bersih, menurut saya ya momentumnya begitu. Bagaimana Purbaya misalnya membongkar Pertamina ya kan? Itu juga penting tuh untuk dibongkar. Kenapa sih misalnya BUMN ini banyak yang rugi misalnya, termasuk juga PLN ya dan lain-lain itu banyak tuh yang PR-nya buat Menteri Keuangan sebagai bendahara negara karena dia harus dapat uang dari banyak pendapatan non pajak juga gitu. Nah itu ya perlu dibongkar. Kenapa sih misalnya Pertamina dia sebutkan malas-malas bikin smelter misalnya? Ya. Itu kenapa? Ada apa? Apakah ada kendala dari mafia global misalnya? Atau karena ada faktor lain begitu yang membuat kemudian proyek-proyek smelter itu tidak dijalankan, atau karena pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi menurut saya memang banyak sekali proyek-proyek negara ini yang harus diungkap, yang selama ini mungkin tersembunyi gitu, tidak diungkap. Ya dalam urusan ya hampir semua BUMN tuh, hampir semua BUMN, termasuk yang infrastruktur ya. Dan lain-lain. Wow, itu luar biasa. Infrastruktur, soal tambang, ya, soal minyak dan lain-lain. Saya kira makin banyak dibongkar, kita makin punya harapan untuk bisa menata ulang itu. Tapi syaratnya memang konsistensi ya. Kalau Purbaya hanya gimmick ya juga lah. Keyakinan Bung Ubed gimana? Kalau dari awal Purbaya mulai berani ya bersikap gitu, saya lihat memang saya masih ada harapan lah pada Purbaya untuk memperbaiki keadaan gitu. Meskipun kalau buat presentasi ya mungkin 60% lah ya, 60% saya berikan kepercayaan kepada kepercayaan 60%. Iya. Tapi untuk segi kinerja udah berapa nilainya? Ya mungkin udah di atas itu ya. Mungkin ya. Di atas itu ya. Tapi itu. Kepercayaan kita berikan dulu 60%. Tapi poin untuk kinerja dia udah di atas itu ya. Saya kira itu. Jadi kalau kemudian beliau mampu mewujudkan menjaga kepercayaan itu lalu melakukan eksekusi dari banyak langkah di Kementerian Keuangan, menurut saya itu langkah maju. Ini belum soal itu ya, bank himbara itu kan. Nah, itu kalau dia serius juga, itu bisa dibongkar juga banyak hal misalnya di perbankan yang mungkin juga akan ditemukan kejahatan mungkin. Ya, jadi saya kira ya momentum bersih-bersih lah. Pertanyaannya apa sekuat itu Purbaya kan? Nah, kita lihat nanti apakah dia mampu membongkar satu demi satu dari praktek kejahatan dalam tata kelola keuangan negara itu. Bisa nggak dikatakan bahwa nanti Purbaya menjadi aktor yang sangat menentukan independen variabel untuk perceraian Jokowi dengan Prabowo? Saya kira tipologinya Purbaya itu sebetulnya dia akomodatif juga ya. Di satu sisi dia ingin profesional begitu, tapi di sisi lain dia akomodatif karena terbukti dia juga dulu bagian dari pemerintahan Jokowi kan. Meskipun mungkin perannya tidak begitu sentral seperti Menteri Keuangan begitu, hanya bantu-bantu sifatnya. Tetapi apakah dia menjadi aktor dari dalam tanda petik perceraian antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira tidak menjadi aktor, tapi dia menjadi faktor. Menjadi faktor ya? Yang berpotensi untuk membuat adanya ketegasan antara cara Prabowo dan cara Jokowi dalam mengelola negara.
Dia menjadi faktor. Apalagi ketika dia mampu untuk membongkar kekeliruan-kekeliruan kebijakan di masa pemerintahan Jokowi. Faktor yang sangat dominan. Saya kira karena ini soal ekonomi sangat dominan dan strategis. Tapi apakah dia menjadi aktornya? Saya kira sulit. Karena aktor utama kan ada di presiden sebetulnya. Ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo mampu mengelola atau memanfaatkan atau memanage posisi Purbaya, saya kira Prabowo akan punya peluang besar untuk menata ulang republik ini. Di wilayah ini ya, soal ekonomi ya. Artinya apa nih pertanyaan terakhir nih. Artinya Prabowo punya peluang untuk menggerakkan negara sesuai dengan jalurnya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Purbaya ini, termasuk dalam soal lulus. Ya, saya kira itu pintu penting bagi Prabowo untuk menata ulang persoalan-persoalan kebijakan yang masa lalu yang buruk menjadi on the track. Nah, itu tentu memerlukan satu strategi dan kecermatan yang sangat luar biasa ya dari seorang Prabowo. Tapi kalau kemudian ternyata mentok begitu, Prabowo tidak berdaya, akhirnya kita mengalami situasi yang akan berulang, mengalami situasi yang sulit. Dan itu juga bahaya buat Prabowo. Ya, bisa terjadi pukulan balik buat Prabowo kalau dia nggak serius. Kan yang dikatakan oleh Purbaya ini kan saya nakut-nakutin Pak Prabowo bahwa ini nanti Bapak jatuh loh. Iya, itu kan benar kan? Iya. Saya kira Purbaya rasional ya, bahwa ketika kekuasaan tidak mampu mengelola ekonomi, kredibilitas seorang presiden itu terancam di situ. Artinya sebenarnya Prabowo berada pada satu pilihan sekarang. Dia mau serius benahi republik ini atau enggak? Begitu dia serius, mungkin akan melahirkan hope ya di situ ya, dan akan ada kebijakan-kebijakan yang terarah. Tapi begitu kemudian Prabowo ragu, disitulah potensi untuk bahkan bisa membuat kekuasaannya jatuh. Jadi dia hanya dua pilihan itu menurut saya, Prabowo. Mau jalan terus memperbaiki keadaan, atau dia menyerah dan dia akan tenggelam dalam arus politik besar. Oke. Saya kira itu. Sobat Madilo, sejarah itu dibentuk oleh orang-orang kreatif, minority kreatif. Dan salah satunya pemikirnya di sini adalah Bung Ubaidillah Badrun, karena dia bukan hanya seorang pemikir, tapi juga seorang aktivis, intelektual organik gitu. Dan kita melihat bahwa Purbaya punya peluang untuk itu. Dia tetap menjadi penyelenggara negara, tapi juga berjarak dengan kebijakannya, berjarak dengan siapapun. Perintahnya hanya kepada laporannya hanya kepada presiden sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tetapi juga skeptis ya melihat fenomena yang terjadi di sekitarnya, apalagi terkait dengan beban pemerintahan hari ini yang dimunculkan oleh pemerintahan sebelumnya yang luar biasa besar, yang sudah diingatkan berkali-kali tetapi tidak dikerjakan oleh rezim yang sebelumnya. Jadi Purbaya punya peluang untuk menciptakan sejarah, dan itu salah satunya juga menyelamatkan pemerintahan Prabowo Subianto menjelang 1 tahun. Ini udah selamat ini menjelang 1 tahun, tapi untuk tahun kedua kita akan lihat kinerja berikutnya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Salam merdeka 100%. Merdeka.